Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Para alim ulama yang saya hormati, mas-mas, mbak-mbak, bapak ibu, adik-adik yang saya sayangi, yang disayang Allah. Alhamdulillah pada pagi ini Allah memampukan kita untuk bersilaturahim di Pondok Pesantren Sajadah ini. Moga-moga kedatangan kita ini diberkahi Allah. Amin. Berkah adalah membawa kebaikan yang banyak, ziyadatul khair fisyai. Jadi moga-moga setelah kita datang ke sini pulang ada sesuatu yang berguna gitu. Dan insya Allah saya akan sampaikan topik atau kajian yang sederhana. Ini materi ini biasanya kalau saya terangkan tuh 8 jam. Karena dipelajari selama 6 tahun. Jadi kan tidak mungkin diringkas dalam waktu yang sangat singkat. Karena itu kalau nanti ada yang tidak jelas, boleh bertanya. Bertanyanya kepada Ustadz Wahyu dan Ustadz lain di Sajadah ini. Ya, saya akan sampaikan cara enteng-entengan saja beberapa hal yang praktis-praktis. Salawat dan salam juga dicurahkan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meluas untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman termasuk kita semuanya. Amin. Ya, judulnya apa ya? Kiat sehat, jarang sakit agar hidup kita penuh manfaat. Saya bapak dari 6 anak, kakek dari 6 cucu, mertua dari 4 menantu. Masih ada 2 yang belum jadi mantan. Ada yang mau besanan atau mau jadi mantu saya? Pak Ustadz, masih ada gadis saya 1. Ini cocok loh. Pokoknya tidak ada kriteria khusus. Pokoknya asal jodoh ya yes gitu aja. Saya tuh gak pernah pandang sekolah ya apa, ekonomi ini piye, enggak. Pokoknya jodoh kita Allah petunjuk. Ya jadi gitu aja sudah. Mantu saya tuh 4-4-nya tuh gak ada yang lama. Tetap prominggu dadi, sebulan dadi gitu. Macem-macem. Terus rasa anggo sing ribet, saya gak senangnya ribet-ribet. Ijab syukuran walimah bar gitu. Udah. Rasa ribet-ribet ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, anak-anakku yang saya sayangi semuanya. Orang yang normal itu pasti punya pikiran. Adik memandang saya kayak sapa? Kayak li'e apa kaya Pak Dini pembae lho apa? Kaya tanggane kaya rewange apa piye? Bapak Ibu lihat saya begini kaya tanggowe kaya tukange ngono aku kae ya apa-apa. Memang kita tuh kalau memandang orang tuh ada kelingan siapa kelingan. Nek rupane kaya kaene pripate kaya kaene. Dedeke kok nek lambene kaya kae, pripate kaya kae gitu ya. Berarti kita punya memori, otaknya berarti bagus. Jadi memandang terus bayangke anu kayak anu, suaraku kok mirip kayak yo. Ya itu berarti Bapak Ibu punya memori, berarti ingatannya baik. Tuh enggak tak gatek gathuk lho. Kayak ning kae ini kayak ini kayak itu kayak gegek padha kae gitu. Sosok kita udah punya karena otak kita berpikir sangat-sangat cepat. Nah, orang yang normal ini orang kok punya pikiran karena kita tuh makhluk pilihan. Kita ini berasal dari Allah dan kalau mati kembali pada Allah. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati dan kepadakulah semua akan kembali. Dan kalau ada orang meninggal kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak hanya musibah apapun. Ini dalam Al-Baqarah ya.
Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita ini sebagai manusia normal pasti punya pikiran. Dan pikiran kita tuh punya kepinginan. Apa sih kepinginan orang itu? Sing bendino digoleki apa sih? Sing digoleki mesti ini S, nek enggak yo P, enggak yo K. Ada tambah T. Gen apa gen B? Akhirnya MB. Akhirnya pengen MS. S apa sih? Saya digoleki nek enggak P, pinter. P itu pinter. K kaya. Golek duit udan sugih. Golek cara sok golek pesugihan. Bambi kepet, tuyul dan Mbak Yul, ya Allah. Gen sugih, ya Allah. Penglarisan ke Mbah Dukun ini itu gen laris. Ya Allah. Padahal laris dalam Al-Quran, dalam hadis itu udah ada rumus-rumusnya itu. Nggak tak bingung ya. Karena orang itu kebanyakan punya masalah ya. Masalah 4 nanti kita kupas. Jadi orang tuh pengen dari kaya. Memangnya kaya itu nggak ada di dalam firman Allah tentang kaya ini. Tentang orang pengen kaya. Orang kaya pengen kaya itu bikin caranya tuh. Jadi orang yang aghnia. Ya. Yang kedua, pengen pinter, kaya tadi, pinter, kaya, PK, ada yang pengen S, sehat. Sehat itu nikmat yang terlupakan. Biasanya orang mencari sehat, yang penting sehat itu karena keluarganya atau dirinya sedang sakit gitu. Jadi sakit itu rapenak ya, tak ditukeh, ya Allah. Meskipun BPJS tapi rapenak. Ibu, ada yang pengen sakit, kanker, nggak bayar, kanker, nggak bayar kok, kanker, jantung. Brutu jebrot, orang bayar. Ini ganggu ibadah ya Allah. Jadi orang itu bendil sehat, pinter, kaya, terus T terkenal. Tapi ternyata orang punya SPKT ini tidak B, bahagia. Akhirnya mencari SPKT yang tahap kedua, soleh atau salihah dan santun. P-nya lambung pinter tapi juga pangkat, ya Allah. K-nya keluarganya samara, sakinah, mawaddah warahmah. T akhirnya tentrem uripe. Nah, itu akhirnya mendapat B, bahagia. Apakah cukup dari situ? Ya. Nah, kita dalam Al-Baqarah katakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi dapat itu masih kurang. Nek hadis menuntut lagi. Kamu hanya bahagia dunia akhirat itu untuk dirimu sendiri masih kurang sempurna. Untuk dirimu sendiri harus tambah satu lagi. Kamu jadi orang yang berguna. Itu baru manusia yang top betul. Nabi Muhammad mengatakan khairun nas anfa'uhum dinas, sebaik orang yang berguna migunane tumrap wong liya. Itulah orang yang paling sukses. Dia sudah bahagia untuk dirinya sendiri, tapi juga berguna bagi orang lain. Orang kita yang dalam surat Al-Baqarah digambarkan, yang kita bacakan dari orang tawaf, dari rukun Yamani, saya melakukan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Terus tawaf dulu. Jadi orang yang dicari misal SPKT B1 B2, bukan B2 babi itu ya, bukan. Artinya bahagia dan berguna. Insya Allah orang seperti ini akan MB, matinya baik, husnul khotimah. Husnul khotimah itu ada ratusan jenis Bapak Ibu. Ada satu kitab membahas tentang ratusan. Mati husnul khotimah itu mati baik itu nanti banyak banget ya. Banyak banget jenisnya. Nah, mati baik itu kira-kira gimana ya? Husnul khotimah itu yang bagaimana? Penak, mudah, enak, murah. Penak, mudah, murah. Syukur, meriah. Ada 4. Mati baik itu yang diridhai Allah, pas berbuat yang baik-baik yang diridhai Allah, baru ngaji mati, kan bagus. Bekerja mati, bagus. Meladeni bojo mati, bagus. Ya.
Lahir anak ya nek iso aja lah mati. Jane bagus nih yo aja lah nek iso. Ya. Itu mati baik loh. Ya. Mati baik. Mendengarkan pengajian mati, ngisi pengajian mati, itu mati baik. Pas apik. Nek lagi kelonan karo wong bojone liya, joteksi yo. Mungkin penak ning dosa. No way ya. Ya, karena itu dilarang Allah. Ya, dilarang Allah. Di dalam apa? Firman Allah ya. La taqrabuz zina. Innahu kana fahisatan fasyasabillah. Di mana? Surat apa itu? Ayo. Surat? Surat? Ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, sekarang jadi kalau pengen penak, mudah, murah dan meriah yang mendoakan banyak, wah salate sing nyolati oke banget, gek kelas kabeh. Ya Allah, salat jenazah. Rebutan saya pernah loh, rebutan salat jenazah. Bukan pemimpin negara, ustadz itu. Saya baru tahu namanya ustadz kok kabeh rebutan salat apa namanya Ustadz Sunadi Sahuri. Almarhum insyaallah ditiat sayang Allah. Itu sing nyolati rebutan tuh ribuan nih, rantai-rantai itu. Padahal bukan pemimpin negara tuh. Pak Sunadi Sahuri kenal? Yang punya Pamela itu loh. Yang punya KBH Hasuna Multazam tuh. Yaitu sing nyolati pantri Bu, sing mantek sing nglayati iki kok omah tekan kuburan iki ora pedhot to. Kok iso ya? Padahal bukan presiden. Bukan menteri loh. Bukan bupati, bukan wali kota. Ini contoh Bapak Ibu. Jadi orang yang ya mesti ada sesuatu nilai lebih. Nah, moga kita semua seperti beliau dan artian terus no sing nyolati oke. Lah insyaallah ini akan MS masuk surga. Hidup kita seperti ini Dedek. Ngaji di pesantren Sajadah ini tujuannya apa? Pengen pinter kan? Terus nanti belajar ilmu bisnis yang islami. Nanti pinter kaya, soleh solehah. Ya Allah. Insyaallah bisa tuh video bahagia berguna. Nah, sayangnya ternyata orang itu ada penghalang, pepalang. Pepalang itu memang semua orang dapat ujian Allah. Ujian Allah itu pepalanya sangat banyak ya Bapak Ibu yang saya hormati, Mas Bapak adik-adik yang saya sayangi. Ya, ujian Allah itu di dalam Al-Baqarah. Bapak Ibu bisa lihat ya. Ujian Allah wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan seterusnya ya. Jadi orang itu dicoba dengan rasa takut, sakit, kematian, kehilangan penghasilan, berkurangnya panenan, kena kese mati, dodolan rapayu, buka transportasi rapayu, apa ini enggak nyewa bis enggak ngeteke transport dono papit motor dhewe-dhewe. Ya Allah. Iya. Ya itulah cobaan Allah, penghalang Allah tuh setidaknya ada 4. Ini penghalang terbanyak di mana-mana. Apapun profesinya. Pertama yaitu sakit. Mengapa sakit? Kalau tahu mengapa sakit, insya Allah kita bisa mencegah supaya nggak sakit alias sehat. Penyebab sakit karena saya ringkaskan dari berbagai sumber. Penyebab sakit karena badhe pamit. Bawaan gawan bayen. Leh ceprot, bibir sumbing, mata juling, tangan kiting, rantai kuping, otak miring. Yo gimana lagi? Ada lahir nggak punya kuping, yo wes ditompo loh. Ada yang pakai kuping buatan, kupingnya 1 tok. Lahir emang ada, saya punya teman. Bapak ibu hebat, profesor, dokter, PhD, ibu apik, cantik, ganteng, bapak tapi anaknya cacat. Ini pinter banget. Pinter tadi ensur, pinter banget. Yo, di balik kekurangan ada kelebihan. Biasanya orang diberi kekurangan, diberi kelebihan yang lain. Kakek bakbuk seperti orang biasa. Ada yang komplit, ada yang bodoh. Orang komplit mah pinter. Nah, sing ayu nih rada duit, sing lelek man sugih, kadang-kadang gitu. Sing ayu ra entuk bojo-bojo, di bojo ra meteng sing rapet ayu metengan malahan di anak. Kadang-kadang yes
Ono wae donya iki meh padha. Nek padha-padha beriman tauhid dan ya ora enak sing luar biasa ya, meh padha kabeh. Ada plus minusnya ya. Di ayu sugih alergi. Mangan ini jane pengen gatel, aku apa doyan, ini rapate ayu. Rapate sugih. Apa doyan lableb ya Allah. Nak beh ya Allah. Ya udah begitu ya Allah. Bapak Ibu, ini penyebab pertama bawaan. Mengapa sakitnya gawan bayan, keturunan. Keturunan dari mbah-mbah ini Bapak Ibu nih. Terus piye ini? Makanya kalau kita di dalam ajaran Islam itu dianjurkan nek sebelum kayak bojo itu ndonga dhisik. Salat apa, Dik? Gitu bojo ya apa? Istikharah. Kemudian kita mohon kepada Allah, paling jodoh yang beneran. Ada doanya Al-Furqan ya. Itu cepat apa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Al-Qur'an ya Allah. Ya Allah, mbok saya pari pasangan hidup dan anak turun yang menunjukkan mata dan hati dan pemimpin orang-orang bertakwa. Dalam surat Ibrahim Allah katakan surat Asaf juga ada, ya Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah. Pari ya Allah, paling anak yang soleh, keturunan yang soleh. Surat Ibrahim ayat 41, ya Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah. Ya Allah, jadi minta bojo orang kudu ayu kok, sing penting nyenengke ati. Wayu mental stres mah ya Allah. Ayu mental kemayu godho lalang liya di bojo padahal godho liya. Waduh. Stres aku malah jantung pedhot jantungnya. Bojone apa ayu malah nek sing naksir mah ini mbekku asli. Di bojo apa bagus malah lumayan tentrem malah. Nek bagus sing nyenengi akeh ya. Sing ngerebuti wanita ya namanya apa? Wanita yang suka ngerebut pelakor, merebut lelaki orang dulu. Oh prinsipnya aku ngalahin wong siji tok. Gampang rebut. Nah isih Joko tuh angel rebutane, Pak. Saingane akeh nek wis dadi bojo gak ngalahin wong siji tok, Bapak. Mosok ora iso. Makane nekate para pelakor-pelakor model gitu, Bapak Ibu. Sabar. Pakai donga tolak iblis nek gitu harusnya ya. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 978 ada doanya itu. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayat turun. Ibu belum apa dongane. Oh penting nih gen dua bojone digodho, penjara digodho. Penjara nggodho barang. Ya. Sing lanang sing wedok ndonga kabeh dadi ora digodho ora penggoda. Pakai benteng tolak iblis. Ini soalnya yang ngono tuh ya Allah stres dong anak lahir cacat itu. Padahal di balik cacat ada keunggulannya. Yang kedua, mengapa sakit? Karena defisiensi kekurangan bahan. Kita diperintahkan Allah dalam surat Dzariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri apa kamu enggak memperhatikan? Kalau mau kamu kekurangan vitamin A, nanti bermata tapi tak melihat bisa begini. Karena ketok ya. Kamu tuh nggak tahu kayak kurang vitamin A, tapi di isolamur tuh loh. Dulu gagas karena bungkuk gini, melakukannya bungkuk, melakukannya. Kekurangan vitamin D sama kalsium, padahal tegak. Ayu lincah, saya bungkuk. Halah. Kurang vitamin D, kurang kalsium, ringkih. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kurang mata, kamu harus dateke. Jadi kalau dateke badan, dateke mata, irung, alis, tenggorokan, kulit. Jadi ibu dateke kulitnya ora kena kukul termasuk melaksanakan Dzariyat 21 pahala, Bu. Ngopeni lambe pahala. Dzariyat 21 dateke kok. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Masih ngopeni jenggote ganteng rapi. Pahala ya Allah. Ngopeni kelek-kelek gak dapat mambu ra kecut nek bojone beras pingsan ya kena asam cuka ya Allah. Asam. Wis dikali Bapak pajaman kecil dulu. Urung tahu jajal po. Defisiensi, degeneratif proses aus dalam surat Yasin. Surat Yasin surat 36 ya.
Dalam surat Yasin surat 36 ayat yang ke-68 juz 23 Allah mengatakan wa man nu'ammirhu nunakkishu fi khalqi afala ya'qilun. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fi khalqi afala ya'qilun. Barang siapa aku panjangkan umurnya, maka aku akan kembalikan seperti dia seperti awal kejadiannya. Afala ya'qilun. Apa kamu enggak berpikir? Ini dalam surat Yasin surat 36 ayat 68 juz 23. Jadi kita sadarlah kau hai manusia, dulu kamu nggak bisa apa-apa, besok tuwek tak balik ke koyo jadianmu awal mbiyen. Dulu kamu rasa apa-apa, besok tuwek rasa apa-apa. Dulu ada bahasa sayang, pipis, nyampe enggak apa-apa. Aduh, kayak bapak ayo ibu. Cawi iya ya Allah, saya gede-gede. Ini apa? Ini roti. Ini apa? Minum. Ini apa? Pohon kelapa. Pohon kepala kelapa. Oh. Ya. Lalu itu gede-gede pinter-pinter tuh Pak. Siapa ini? Terus tuh akhirnya Mbah ya Allah balik mana ini? Mbah ipis ya Allah. Tuwek meneh. Dulu mandi dimandiin, tuwek mandi dimandiin. Maka dimakanin, makan mandi. Kencing di kencingin ya Allah. Dicebokin, tuwa dicebokin. Ya Allah kembali gak bisa apa. Surat Yasin ayat 68. Ya Allah. Ini wis ngono piye jal. Kemudian mengapa saya kena pikiran, perasaan. Ibu, bapak yang mati, orang sakit dia kena pikiran. Pikiran dewi gitu ya. Mikir anak stres, atensi naik, mikir bojo asam urat naik, mikir bojo mental asam lambung naik, tensi naik, lanangi gleleng playboy malah stres ya Allah. Ya Allah di bojo kemproh mah kambuh, di bojo terlalu bersemangat boyok pegel ya Allah. Boyok pegel gue bojo semangatnya gila nih tenangnya ya Allah. Musuh semengi ping papat. Ya Allah. Ki koyo ngono kelakuane. Mumet aku. Bersyukur to timbang sing ra iso apa-apa. Heeh, Dik. Ya Allah. Makke mumet itu. Bareng duit sehat toh. Ya Allah. Pikiran ini ya Allah. Mengapa sakit karena autoimun alergi? Mengapa sakit karena metabolik kencing manis kolesterol? Mengapa sakit karena infeksi? Mengapa sakit karena kekesalan? Mengapa sakit karena efek samping obat? Mengapa sakit karena trauma, kepidak, keculek, kegelundungan, keplenek, ketabrak, kesetrum, kesinar, dan sebagainya? Mengapa sakit karena tumor jinak, tumor ganas, yang kanker? Dan mengapa nggak dipakai? Karena organnya nggak dipakai. Inilah orang melanggar ayat Ad-Dzariyat 21. Wafi anfusikum afala tubsirun. Kamu duwe onderdil kok ora tinggu. Cepet mundur. Otak enggak dipakai berpikir, cepet bodoh. Tangan ra dinggo nyambut gawe, ringkih, gampang coklek kecepit. Maka den putih karo rewang sehat rewange biasanya. Nah, den putih ora tau nyambut duding-ding kae iki. Kae. Rewange sing mepel kok sehat kabeh balunge kuat kabeh. Jadi ibu saya nyambut gawe sosok kon ngerewangi wong alhamdulillah. Berarti lebih sehat. Randi rewang Allah melakdirkan sehat. Ora sugih berarti Allah menciptakan lebih sehat karena kepepet kabeh nandangi dhewe. Ya ngrangkep suami, ngangkep bapak, ngangkep kekasih, ngangkep tukang, ngangkep wis pokoke gen luweh apa-apa tandangi kabeh. Sehat malahan. Umurnya panjang, jarang sakit. Tapi mati ini penyebab penghalang yang pertama, sakit. Penghalang yang kedua adalah miskin. Orang bahagia itu miskin. Miskin itu kenapa miskin? Penyebab miskin banyak sekali. Ada paling tidak 5 kelompok penyebab miskin. Tidak saya kupas. Saya kebetulan S1 saya ekonomi. Saya mengambil ilmu namanya ilmu marketing ya. Khususnya di bidang ilmu home care. Dan S2 saya HRD, gimana cara mencegah miskin di usia tua. Dan S3 saya head ekonomi, dan gimana supaya sehat, jarang sakit dan biaya murah. Itu S3 saya, dokter saya itu. Di miskin itu
Cobaan Allah dalam Baqarah tadi Allah katakan wala nabluwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Amwal ya berkurangnya harta. Di dalam Al-Baqarah demikian, di dalam surat 61 surat As-Saff, surat Barisan, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilihi bi amwalikum wa anfusikum. Selalu harta itu mesti ada di dalam Al-Qur'an, dan itu menunjukkan orang sosial harus mau mengorbankan hartanya. Nenek mau mengorbankan hartanya lan duwe piye jal? Wong miskin. Nah, ibu-ibu, miskin ini tidak dosa tapi ra penak. Apakah ada tolak miskin? Ada. Allah memberikan doanya lewat Nabi Muhammad. Allahumma kfini. Mari. Allahumma kfini. Bihalalika. An haramika. Wa aghnini. Bifadlika. Amman siwak. Ini hadis sahih riwayat Tirmidzi ya. Donga lancar jeneng tanda lunasnya. Ini sudah saya amalkan tahun 2001. Satu Dani tahu ilmunya tapi nggak ngamalkan dulu tuh. Ngomong sampai mengandalkan rasio, kerja keras, kerja cerdas, tuntas, berkualitas, selaras. Utang juga. Kapok mau kapan we? Selentik kalau kapok kowe utang jebule akhirnya greng-greng merasakan ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, dretet 3 bulan proposal ajukan Bu. Bareng-bareng. Saya istri saya nak sanem tok kabeh ndonga kabeh, cici tak kon ndonga tak pangku ndonga kabeh. 3 bulan utang salunas semuanya. Malah luweh, lunga dikintil duit terus, lunga dikintil duit terus ngintil terus. Ya Allah, duit tok ngintil terus ya. Dioyak-oyak duit, Bu. Bener saya dioyak-oyak duit. Oh, duit itu nguber. Wong ngejak hidup ini lu ngapa Lampung gawe diajukan proposal lho, proposal duit. Dengan satu kegiatan saya tuh ngerjakan sebentar uangnya banyak. Bikin buku macam-macam wis pokoknya macam-macam pelatihan ya Allah. Akhirnya mbah kaji tahun 2001. Ora bojone sisan, ya bojone siji tok, lantek-entek sampai sekarang. Ya Allah. Ya Allah, bangun masjid wis pokoknya saisane. Jadi ya Allah, terus sing utang tak lunasi pasah, utang wis guru saya ngaji utang aku toh. Oke waktu itu ya semono ya oke lho bagiku. Ya terus tak mboten saja mawon. Wah, sugih banget aku. Karena apa? Allah sugih adalah melebihi pengeluaran waktu mesti sugih. Bapak Ibu hasilnya 1 bulan 1 juta, pengeluaran 200 juta. Sugih? Marat. Pendapatan 200, pengeluaran 300 kok. Pendapatan 3 juta, pengeluaran 1 juta. Sugih enggak? Turah 2 juta sugih. Pendapatan sedina 1.000, pengeluaran 20. Sugih? Sugih turah 20. Mangane nggo mie gelas. Ya Allah. Turah terus mie gelas karo godhong kates. Godhong kates iki ngeteke sayur banget iki low protein, tinggi serat, asam oksida. Waduh, sayur kayak banget lawuh iki ya Allah. Lawuh bilang-bilang ya Allah niki lawuh. Ya Allah. Krokot. Bapak Ibu, lawuh banyak di sini. Mie tambah ngono dadi gizi tinggi. Mendiri ya mie gelas ketok baru 1.250 mie gelas 1.250 didol di ecaran tok 2.000. Kulane jarang kayak semono kuwi. Aku apal ya untuk apal. Saya dulu waktu SD SMP itu bakulan soalnya dodolan. Ibu saya perawat, bapak saya guru, tapi saya dodolan tuh ditoke. Propo dodolan loh. Kecil tuh dodol SMP SMA aja dodolan, Bu. Meja tak dodol tonggoku do tuku to. Ditoke anggere esuk saya belanja gitu. Ya Allah. Supaya enggak miskin, ibu saya ngetoke geng. Bocah kaya atikan dodolan gayane. Dipengestoni to. Angger apa ya dituku bapak to. Tuku kacang ele mamen. Wah, ya purun to ya. Ya Allah. Dan itu dilatih sejak kecil ya, Ibu. Ini jadi penghalang manusia tidak bahagia adalah miskin. Itu ada ilmunya Ibu. Kalau dikupas ini pelatihan, kalau diterangkan 12 jam ya, tapi kalau disingkat cuma 1 jam ya rampung. Kemudian yang ketiga, penghalang orang bahagia adalah tidak tahu. Karena tidak tahu, hidupnya bisa sakit, salah, bodoh, miskin.
Bahkan hidupnya bisa tersesat karena tidak tahu. Karena itulah di dalam Islam itu dianjurkan untuk ikra, belajar, baca. Tolabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim. Ikra surat apa deh? Alaq ya, ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal. Ya. Tapi belajar itu harus kerja keras ya. La uqsimu bihadal balad wa anta khilum bihadal. Baca teh Bapak Lidi. Apalan. Hidup itu mendaki lagi sukar. Nanti puncaknya kesuksesannya. Ya, kalau kita jadi orang tahu, nanti jadi tahu pengen sesuatu harus mendaki lagi sukar gitu. Ibu-ibu pengen rumah tangga bahagia, sehat, kuat, awet sehat. Pakai ilmu mendaki lagi sukar al-balad. Rekoso. Ini akan sehat. Ini santai, mangan lablab, turu bablab, matinya cepet. Tur lololan. Usaha keras. Nah, nih nanti akan saya kupas. Terakhir, nafsunya dol, nggak terkendali. Kalau nafsu nggak terkendali, ngeri banget ya ini. Karena itulah di dalam Al-Quran dijabarkan bagaimana kita mengendalikan nafsu itu. Siapakah yang mau jojokin nafsu yang buruk ini? Dan bagusnya iblis. Ya. Makanya kita harus hati-hati pakai doa tolak iblis. Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Udah hafal ya? Belum? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Surat Al-Minun 9798. Surat 23 juz 18. Ibu-ibu ini ya. Nah, sekarang kan kita kupas. Apa rumusnya apa agar kita sehat jarang sakit? Ini tertera dalam banyak tebaran di Al-Quran, hadis dan para alim ulama. Ada 9 rumus agar sehat jarang sakit, agar hidup kita bermanfaat. Ingin sehat jarang sakit, itu kuncinya makan minum thayyib halal. Ini Al-Baqarah 168 tadi ya. Olahraga tidak stres. Lingkungan bersih dan indah, tidurnya cukup, bertakwa, tinggalkan hal yang tidak perlu. Ini ada ayatnya ya, jangan minum ya. Hobi, aktif kegiatan sosialnya, hadis-hadisnya. Saya akan mulai. Kalau kita ingin sehat jangan sakit, ini ditembangkan tembang-tembang Asmarandono yang senang mocopatan. Ingin sehat, jarang sakit, makan minum thayyib halal, olahraga tidak stres, lingkungan bersih dan indah, tidur cukup, bertakwa, tinggalkan hal-hal tak perlu, hobi, aktif bersosial. Rumus 9. Nomor 1. Di dalam Al-Baqarah 168 Allah sudah berfirman, ya ayyuhan nas kullu mimma fil ardi halan thayyiban wa la tadabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Halal itu sudah cetok. Thayyib itu apa? Sangat beragam. Meskipun halal tapi berlebihan boleh enggak? Tidak boleh, melanggar surat Al-A'raf ayat 31. Kullu washrabu wala tusrifu innahu yuhibbul musrifin. Jadi makan minum halalan thayyiban. Harusnya halalan thayyiban, tapi ini karena ini tembang Asmarandono pakai guru lagu dan guru wilangan. Ketua Nepas terakhir harus A soalnya. Nih, makan minum halal thayyib berarti I, salah ini. Ilmu lagu, gawe lagu mocopatan. Guru lagunya salah, harus terakhir A bukan I ya. Ini jadi Bapak Ibu, Mas Bapak adik-adik yang saya sayangi, kalau kita pengen sehat dan sakit menurut versi Al-Quran, ini harus makan minumnya harus halal dan thayyib. Thayyib adalah, artinya apa thayyib? Baik-baik adalah B-A-I-K. B-nya bergizi. Jadi kalau kita makan ya bergizi. Supaya bergizi masuk harus bergizi. Jadi bergizi, nganggo sayur buah untune ompong, cokot sehat masak lagi.
Tak takon kene kok iki utuh. Lah untu ompong, Mbak. Iki sayure iki piye iki utuh tak kemah-kemah koloh-koloh. Untune ompong. Karena itu kalau bergizi biar masuk harus bergigi. Nah, ibu lagi gini ompong didandake ke dokter gigi dandake untuk tiruan. Ini jangan pesen nanti gigi taring kabeh bilane yo ikan piranha. Lincip-lincip ikan hiu. Ya, nanti bergizi. Bergigi. Aneka. Nah, sebab ibu harus beraneka. Ada sayurnya, ada buahnya, sayur pun macam-macam. Oh, gen sayurnya membuat tambah darah, pakai yang hijau tua. Daun apa? Kangkung, bayam, daun pepaya, daun singkong. Ya, bagus ya. Ada juga itu zat besi, ada klorofil, zat besi yang lain. Dari apa? Ikan teri, ya Allah, endok, tempe, kecipir, daun kelor, wah the best ya. Kalsium gen tulangnya atos. Untune atos, tulangnya atos. Pakai apa? Daun kelor itu paling tinggi kalsiumnya. Ikan teri nomor 2. Ketiga daun pepaya. Ya. Kemudian sawi, kacang panjang itu kalsium mengalahkan susu. Jangan ngarang terus, nek daun pintu gimana Pak? Ojo daun pintu dipangan. Daun pintu didol atau sayur. Ya, itu yang beraneka. Jadi kalau bisa, Pak, sayur yang lengkap apa gizinya lengkap? Sayur lodeh. Lodeh itu paling bagus. Karena ada santannya, santan melakukan vitamin A, D, E, K. Ada lomboknya, lombok itu mengandung afrodisiak. Bapak Ibu suka lombok, cabai itu membuat ringas, ceria, dan nek jejak udah punya bojo tuh nek jejak itu bisa jring pokoknya ya. Ya. Jangan gedek-gedek, Bu. Kok gedek-gedek? Apa tidak mampu melayani suami? Gila nih bojoku. Ya, minum kopi bagus banget. Kopi itu bagus, ya. Kopi mengandung banyak zat-zat yang bisa merawat otak, jantung, ginjal, pikiran, perasaan, termasuk kekuatan kelaki-lakian dan kebetinaan. Kopi, vitamin B1, mangan lombok, wah gila nih mesti. Sungai wedok dadi macan yang tempat tidur. Si lanang yo macan, padha macane gila nih. Ini kok dioleskan dengan alatnya lho ya, lomboknya dipangan, ya Allah. Oh, geger nanti, geger gencik tenan nanti. Ini ya Allah, Allah itu menciptakan dalam Ali Imran ya, inna fi khalaqis samawati, alam sekitarnya, oh ya Allah, dari orang yang ulil albab itu mikir berdiri, tidur, duduk tuh masih mikir. Ya. Ternyata di dalam cabai itu ada zat yang bersifat afrodisiak, mencegah penyakit masuk angin, mengobati penyakit kembung, nafsu makan turun, stres, sedih, termasuk tadi untuk keperkasaan dan kebetinaan. Nanti bagus. Lombok guys, mungkin duitan lagi. Tahu terus Mas, terus lombok sih, greng, nanti bisa sip lah. Kopi, jangan lupa ya kopi vitamin B1 gila nih nanti pokoknya sakti mandraguna. Pak Prabowo ngajari ngono kuwi gratis kok timbale ngawur-ngawur salah. Ini kan pakai ilmu malahan wis bener. Oh, wis salah wong sing ngomong dosen UGM. Minum yang sehat. Minuman ini untuk saya nih. Oh iya. Minuman ini wah nih amanah, ini pH-nya masih dah bahasa ya. Ini akan ampuh, lebih ampuh lagi, berkhasiat bisa untuk ruqyah kalau dibacain Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah tok raiso. Al-Fatihah ngono raiso. Itu dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ada dek obat. Ini jadi obat, ini air obat. Aku dok watuk kok tak obati dhewe awakku. Maaf ya saya berdua dulu.
Kemarin saya ngobati pasien, mengobati loh ya, yang menyembuhkan Allah. Saya hanya mengobati, bukan menyembuhkan, mengobati. Pada obat itu HB-nya itu 8 jadi 9 toh. 9 koma. Tadi tambah seperti sekantong darah tuh. Jadi saya berobat itu mesti tepai banyu itu kan tetap apa tolong didoain dulu. Saya berdoa tak lak tiupkan apa. Banyu pirang-pirangnya 8 jeje-jeje to. Kayak nyentor kayak 2 minggu mari HP-ne mundak padha ditransfusi darah tuh kantong. Piye jalek piye kuwi beritane kok iso ngono? Ya mbah, Gusti Allah sing malaikat kok. Sakan ngobati tok. Ngobati nyembuhkan Allah. Pakai tambah darah, gizinya biasa tapi kok naiknya cepet banget itu. Pernah ada pasien mau operasi terus dari Dieng, tahu Dieng ya, mana sopon Dieng tuh. Ya. Datang ke Temanggung udah diopnam di rumah sakit gini di Paraan. Mau dioperasi nggak mau. Padahal nggak so ngetut udah bisa udah 10 dino, lara banget langsung. Potongnya budi banget pak laki-laki, peti perutnya perempuan 10 bulan. Budi banget. Terus akhirnya dia pulang tambah kesakitan rasa mari dikira mari. Tambah kening dindi mari akhirnya bawa ke Temanggung mau ke rumah saya. Emangnya saya bisa ngobati penyakitnya gitu ya. Satu pernah di ASN bedah, ini harus dibedah terus saya ngebel guru saya di Ring Road Selatan Profesor Marioto, Prof mau ngirim pasien. Apa dek? Usus tersumbat, ileus obstruksi karena ini fotonya ini gini tak kirim. Oh iya betul. Ada metalisong ada. Wes tak kirim pasien itu nyuwun toyo. Padahal mau dioperasi malam itu, operasi kan kudu poso toh. Ini aja ngoperasi ya. Betul napa-napa mungkin poso apa betul napa nyayal lagi panjangnya. Wong dian. Sampai sini gitu toyo. Ini kudu operasi nggih mangkat kok Ustaz pengetal. Cuma bilang istri saya kan dari pesantren juga. Dek Rami apa Mas? Iki wedang dengar ya. Dia pudeng dia. Tak doain apa kan diombe gleb. Nah, terus pamit ya terus berangkat mau kerja juga. Ini halaman rumah saya mutah-mutah. Nalak mutah tenan to. Wong suwe tersumbat to. Wek ning aneh. Wek tuh kempes to. Ucul ususe. 10 dina punjul. Arep mati ngono apake lenglot ora iso mangan kok. Kok ngentut piye jal kuwi? Piye kuwi? Kamu dengar kok iso ngentut ya. Ampun Gusti Allah sing ngentutke kok. Ya saya minum air ini airnya biasa tak banyu biasa. Ini kan masih keren ini air banyu ledeng tempat rumah saya. Kan banyu ledengnya saya dengan minuman gini lebih bagus ledengnya di Temanggung itu kan memang airnya bagus. Saya di Temanggung manggonnya. Waktu itu sekarang di Jogja. Ini Temanggung hanya Rebu malam tok. Itu ngentut toh langsung masuk lagi tak bisa mulai kok mari yo. Rantai 10 menit padahal. Pengobatan rantai 10 menit kemarin pada diopnam udah habis puluhan juta itu. Tak bedah operasi ini. Kok mari? Hambo, Gusti Allah, syukuran lho iki. Gawa banyu di pas WTK. Ibu tolong nek bikin sayur mbok dipoco dungane. Nek ada ngambil sayur, nek bikin sayur kan pakai air toh. Dungane sik muga-muga kata orang Jepang Dokter Masaru Emoto itu neliti jebul banyu saya dipakai kata-kata baik itu menjadi kristal yang seperti air jam-jam. Kayak mutiara. Nek pakai mikroskop elektron. Ini kan tadi data doa ini dicek katanya itu menjadi seperti air kristal indah sekali. Saya punya teman namanya Profesor Harry dari Perancis. Terus saya tanya, apakah benar? Iya. Kalau kita ucapkan kata-kata baik itu menjadi air heksagonal. Meskipun airnya air biasa toh. Air sumur biasa tuh loh. Godok terus hati dua ini berubah air obat. Ibu jangan lupa nek mau masak nasi pakai air kan, mosok dipangan langsung ke dalumping nek ngono. Itu pakai airnya didoain dulu moga-moga jadi obat. Yo namanya ikhtiar. Diruqyah dhisik. Nek diruqyah kan boleh ya. Moga-moga sing omahku sak omah, sok wargaku kabeh sak omah didaya penyakit sing jengges santet teluh prek kalah kabeh. Masuk melawan Allah semenang. Ya Allah, kami minta pada Allah ya. Jadi biar sehat ya. Otaknya bagus. Ini ya. Maka jangan lupa
minum halal, makan milk halalan. Meskipun halal boleh nggak banyak. Tangi turu sate, sebelum tahajud sate, wong Idul Kurban soalnya. Sebelum tahajud sate, baru tahajud witir sate. Terus sebelum subuh bakso, batu subuh bakso. Qobla duha bakso, batu duha bakso, qobla duhur bakso, batu duhur bakso, qobla asar bakso, bar asar opname ya Allah. Kapian gizi, saya punya teman 2 kali opnam. Teman saya ini orangnya sugih pinter banget. Entek 1 sunduk sate opnam akhirnya. Tapi pindo. Enteknya 1 sunduk nih. Berulang 2 kali aku bujuk kepinggal. Sampai ngerti toh, ngertos dosa. Nggih, ayat langgar ayat nggih. Aku nekat enak. Opnam bujuk kagak ada. Sampai yo pinter kok yo nekat. Ya Allah lucu sampai nggih. Ya, opnam apa? Bukan orang bodoh, pinter banget orangnya. Nah itu namanya nafsu nggak bisa dikendalikan. Nah itu Ibu. Kemudian yang kedua, olahraga. Olahraga ini termasuk memperhatikan tadi ayatnya 21. Tubuhnya tuh harus digerakkan supaya awet. Dan ternyata kalau orang tuh menjaga Ali Imran ayat 190 sampai 200 ya. Itu kalau kita pengen awet itu olahraga itu metode agar tubuh kita awet seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu olahraganya apa? Ada 3 macam kan? Olahraga Nabi apa? Memanah, berenang, berkuda. Tambah 1, Nabi melakukan berjalan kaki cepat. Bapak Ibu pernah naik kuda? Ibu-ibu pernah naik kuda? Pernah kuda-kudaan dan Bapak? Bukan itu kudanya, kuda bener. Mas, menengok Mas. Dadi jarane aku sing Pak kudane. Oh, kuwi jenenge guyon. Ya. Ya, nek bapake ngene terus anake numpak, iki kuda-kudaan namanya. Kuda tenang kok maksud saya. Kan digonya kan di situ. Ngalor terus ke barat. Saya pernah dengan anak saya dan istri saya naik kuda, saya ada fotonya itu. Foto pas naik kuda kuwi tok. Kudanya sing gede banget, sing gagah banget ada. Oh dia aku ya Allah. Wah, berarti kuda itu ya nek iso menaklukkan kuda itu hebat ya berarti. Ya Allah. Saya tidak akrab dengan kuda pada ya jadi hadis ya. Bapak Ibu yang bisa melihara kuda berarti hebat ya melaksanakan hadis Nabi lebih banyak, lebih sempurna. Saya cuma berkenalan saja. Ya Allah. Nabi Muhammad melakukan yang terakhir yaitu jalan kaki cepat. Jadi tempat ini ya makasih. Jalan kaki cepat ini hadis Nabi ya ternyata diteliti para ahli itu namanya penelitian terbaru ya. Ibu pengen sehat, Bapak Ibu pengen sehat, Mas Bapak adik-adik, dia tuh lakukanlah IWT, interval walking training. Ini karena melaksanakan ada 21 itu jadi ilmunya banyak banget ya. Satu ayat dikupas jadi panjang banget ya. Jadi tubuh kita yang digatek kayak itu ternyata pada diri sendiri apa kamu nggak memperhatikan? Ternyata jantung, otak, ginjal, weteng, kabeh itu akan bagus kalau melakukannya cepet rindik. Interval, gantian cepet rindik, melaku cepet 1 menit, terus rindik 1 menit, cepet 1 menit, rindik 1 menit. Aslinya tuh 3 menit cepet, 3 menit lambat, 3 menit cepet, 3 menit lambat. Itu nanti akan bagus. Jantung, ginjal, otak, paru, tulang akan bagus. Dan hatinya akan lebih senang, bugar. Apalagi sambil melaksanakan sabda Rasulullah, ya zikir, pakai zikir yang paling suka Allah, ini bertakwa ya, pakai yang bertakwa ini, yaitu Nabi Muhammad mengatakan ahabul kalami ilahi arba, la yadika bi anat badat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, terus walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu nanti akan dapatkan namanya sambil melaku sudah dapat pahala melaksanakan hadis ya. 4 kalimat yang paling dicintai Allah. 4 kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Ini. Nah, tambah sholawat Nabi lebih bagus lagi, tambah haqolah juga bagus lagi. Tapi Ibu, nah ini ya. Sambil zikir, sambil namanya talk test, sambil mulai dikit tadi, sambil ngetes
melaku saya kecepatan atau tidak. Gitu. Kemudian tidak stres. Allah itu mencoba manusia dengan cobaan-cobaan macam-macam. Kita, para alim ulama mengajarkan kita dengan tombok hati. Tombok hati iku limo perkarane ingkang pisan maca Quran. Samanani kaping pindho salat wengi. Lakonono kaping 3 wong kang soleh. Kumpulono kaping 4 zikir wengi. Ingkang suwe kaping 5 wetengira. Dalam Al-Baqarah 184 Allah katakan wa antasumu khailakum in kuntum ta'lamun. Hadis Nabi, hadis Abu Dawud mengatakan sumu tasiku, hadisnya lemah, tapi Qur'annya mengatakan puasa itu baik untuk kamu. Jadi hadis itu dia pakai untuk hujah dalam praktek sehari-hari. Dan ternyata betul puasa itu menyehatkan. Menurut Masari namanya Yosuni itu Osumi, ternyata puasa itu bermanfaat sangat banyak, namanya intermittent fasting. Sekarang baru merebak Bu, sejak tahun 2016. Di dunia ini puasa ala Nabi Muhammad puasa 7 jam sampai 18 jam. Indonesia kan 13 jam ya. Ibu yang semati, kita lakukan firman Allah Ta'ala ini dan kita perhatikan Allah menciptakan kita termasuk kita sehat, yaitu jangan lupa lingkungannya bersih dan indah. Sebagian Nabi mengatakan ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur akadukum man yukhalil. Jadi kalau kita pengen jajaran sakit, ikutlah, carilah lingkungan yang baik, dan karena lingkungan itu mengaruhi kita, termasuk agama kita, karakter kita, kebiasaan kita. Tidur cukup penting banget. Dalam surat apa, Dek? Jum'ah. Dan surat yang lain apa, Dek? Bahwa kita harus bekerja dengan profesional, kalau malam itu istirahat. Ya. Kita diperintahkan tetap istirahat di dalam hidup kita. Jangan keporsir, karena orang bisa mati gara-gara keporsir. Tidur itu penting, nek kalian tidur juga diobati. Turu. Ya Allah. Tinggalkannya tidak perlu. Dalam surat Al-Mu'minun Allah mengatakan waladina humanil ghafirun Al-Mu'minun ya. Allah mengatakan kalau pengen sukses qad aflahal mu'minun, dapat surga firdaus hum fiha khalidun. Surat yang 11 Al-Mu'minun ya. Itu harus melakukan waladina humanil ghafirun, harus meninggalkan yang logho, sia-sia. Orang Islam harus efisien, efektif, tidak boleh berbuat yang sia-sia. Tidak anak gunanya tinggalkan. Yang terakhir, sebaiknya kita punya hobi. Dan hobi yang dianjurkan Nabi itu hobi 4 kalimat tadi setidaknya. Nabi mengatakan orang itu akan mati dalam melakukan hobi, di saat melakukan hobinya masing-masing. Hobinya ngaji, mati pas ngaji. Hobinya selingkuh, mati pas selingkuh. Cerigis, pas mati pas ngerasani. Hati-hati. Aktif kegiatan sosial, Allah mengatakan lewat utusannya man ahabba ayyusatallahi fi rizqihi wa insa'ala fi athari falyasir rahimahu. Kalau orang pengen jangan sakit, sehat, panjang umur, hendaknya bersilaturahim. Itu Bapak Ibu yang semati, ya ini tadi baik, tadi ada PAIK. Sebenarnya banyak sekali, tidak saya kupas, waktunya enggak cukup. Jangan lupa kita laksanakan dalam surat Fussilat ayat 46, Allah mengatakan man amila sholihan fa nafsi man asrafa 'alaiha wa marabbuka bidzullamil abidin. Barang siapa berbuat baik dapat kebaikan, barang siapa berbuat jahat dapat kejahatan, tergantung perbuatan masing-masing. Allah tidak berbuat ania pada hambanya. Sopo nandur bakal ngunduh wae pakatin diri. Terakhir, melaksanakan hadis Nabi, mari kita amalkan doa. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minas syarri kullihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Itu saja. Ada pertanyaan? Tidak ada? Wadah ya. Sementara saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Masya Allah, materinya sangat bermanfaat. Mungkin dari hadirin ada yang mau bertanya. Bapak nih, monggo, Pak Wisnu. Pak Wisnu? Iya. Waduh, anakku jenenge. Angger Wisnu mesti rupanya manis ya. Karena saya yang nomor 5 namanya Wisnu. Tadi ngisi pengajian di Nur Asri gantiin saya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin bertanya Ustaz. Beberapa bulan ini saya sering mengalami
telinga berdenging Ustaz. Mohon penjelasan. Apakah saya sakit telinga apabila tidak dari penyakit yang saya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penyakit berdenging namanya tinnitus ya. Ganggu banget itu. Tinnitus itu bisa sebabnya di telinga, bisa di luar telinga. Telinga yang kotor, telinga sering diutek-utek, itu bisa menyebabkan malah berdenging. Sebenarnya telinga itu udah ada antinya supaya nggak gampang sakit, jadi diutek-utek. Nganggo cotton bed itu jelek, tidak dianjurkan. Begitu pakai kartu, set, terus gini untuk orang sangat resik-resik. Resik njoboni saja. Dalamnya awes ku duduk gaweane dhewe. Kecuali curaknya kering, itu baru pakai obat. Curak kering, curak normal itu mesti melenyek. Itu sudah ada antibakterinya itu. Ojo tuh dia jajal, ojo. Jadi di dalam curak yang melenyek itu sudah ada antibakteri, mematikan bakteri penyakit-penyakit. Dan itu bisa membuat awet kulit di telinga itu. Itu bagus Bu. Jadi ini nanti bisa coplok sendiri, jadi kering sendiri baik-baik. Jadi bisa. Nah, itu kewajiban kita cuma dengan kain atau gini, set itu udah cukup. Oh jadi utek-utek nganggo pemene nganggo sapu, kayak kapuk lebok-lebok, apa peniti, apa cekip. Wah, ya Allah. Ini tidak baik. Dengan mendesak itu kadang-kadang menimbulkan rangsangan saraf di gendang telinga atau membrana timpaninya. Padahal membrana itu tengah-tengahnya ada tulang kecil. Tulangnya ada banyak sekali. Nah, masuk telinga tengah itu akan berhubungan dengan saraf, nyambung ke saraf yang menghubungkan namanya nervus auditivus. Jadi cara untuk telinga ya. Itu langsung nyambung ke otak. Kalau itu terganggu bisa nging, bisa nguang sampai semaput muntah mual. Dan itu obatnya apa? Ya tergantung kalau karena sering disodok-sodok atau disodok sih. Ada yang kedua, nging gara-gara ada radang pada tuba. Tuba adalah satu pipa kecil yang hubungan telinga dengan rongga tenggorok. Obatnya adalah pijet disebut mak plepek gitu. Kalau mak plepek berarti itu salurannya normal. Nah, bebek no habis kalau ora krungu to, di atau ngulu itu. Kita nanti buka pipanya. Sama seperti kalau Bapak Ibu naik pesawat terbang, mau take off dan landing, itu mesti didungi permen. Itu ora digoleh-oleh, kayak diombe, dimakan kayak. Kadang-kadang juga Garuda demi permen malah digoleh-oleh. Kuwi diemut gen supaya nek pas mendarat take off dan landing itu tidak sakit. Itu bocah cilik nangis tuh. Loro biang. Kejer-kejer tuh saking lorone. Nah, makanya itu di nek pas ngejak cilik, nek pas landing take off langsung cret. Ya. Ini bapaknya aja melu-melu. Aku ya sing kiwa. Oh, sampluk sisan macam-macam. Ya itu untuk supaya bocah menyut nanti terus pipanya itu membuka, tidak sakit, anaknya nggak nangis. Itu cara kedua. Cara pertama jauh kotak, yang juga ditiup. Karena pipanya akan meradang kalau sakit flu. Sedang flu, pancingan, tenggorok sakit itu ada meradang terus penutup, bisa nging gitu. Nging ketiga itu radang pada saraf. Udah keseimbangannya kotor. Namanya vestur bulococlearis. Sarafnya itu ada terganggu, kotorannya di rumah siput ini di dalam tulang telinga, nggak bisa dilihat. Itu kalau kecolok makanan terutama buncis, apokat, yogurt, tape, es krim coklat, cocok kambuh. Nah, bar mangan orang ngono mau. Tape, es krim. Jadi ulang ya. Apokat, coklat, yogurt, tape, es krim. Apa tadi mau? Buncis. Tape itu bisa kambuh. Nih, wong dadi Bapak Ibu memang tape enak, coklat apa enak, apokat enak, tape enak, bejo kowe kupinge jos gitu ya. Disyukuri. Ya, ada juga penyakit akibat tensi tinggi. Tensi tinggi bisa menyebabkan tinnitus. Yang lain ada kencing manis, gula darah agak tinggi. Itu ya tinnitus, kolesterol tinggi juga bisa tinnitus. Ya. Yang mana? Hati nggak tahu. Biasanya diberi atau gangguan saraf, namanya neuropati, nanti diberi vitamin B1, B12, anti radang, terus ini hilang sendiri, biasanya hilang sendiri. Ya.
Pak bisa nggak karena banyak ngerasani? Ambo, ya bisa saja. Allah tuh terserah Allah ngelengke. Kadang sariawan, kadang kamu cerigis, coba cerigis no sariawan lambemu. Saya tadi tegur Allah. Oh yo kakak ngomong aku berarti. Mungkin ngomong rapi, ya harus dikurangi ngomong rapi. Tapi alhamdulillah nanti istighfar ya Allah, ya Allah. Saya banyak salah ya Allah, astagfirullahaladzim. Mari. Kadang mari lebih cepat dibanding yang biasa karena kita minta pada Allah pasrah ngakoni dosa wisan kok gitu misalnya. Gitu Mas Isnu. Semoga Allah menyembuhkan. Nanti coba pakai yang mana? Minum paracetamol yang paling murah, bisa 2 tablet, berikan bisa 3 kali. Ditambah dengan minum hangat-hangat wedang serai, jahe atau jahe merah. AMH itu ya isinya dan habatus sauda, jahe sama dengan ginjal ya itu coba. Itu murah tuh, Rp2.000 itu regane. Seger. Tadi aku barusan minum. Tadi pagi barusan beli soalnya tak lenteng 10.000 20 regane. Rego kulane rasa menuki aku ngerti regane 20% bandingnya. Oh saya dulu jodolan Bu kulaan jadi aku apal bagi 20% tata apa. Nek orang ngerti coba di 400% iso. Tumbas apa nggih dolos 10.000. Ya, dhek butuh kok. Aku ya butuh kok, dia butuh kok. Golek nang ono lha ku anak kok. Gitu monggo kalau ada yang lain. Mungkin ada yang mau bertanya. Ada itu, ada Mbak Ibu yang berjilbab kuning, berbros kiri, berkacamata, badannya ramping, mau bertanya kepada saya, silakan saja, yuk mulai bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, terima kasih ilmunya banyak yang bisa diambil dan bermanfaat tentunya. Yang ingin saya tanyakan mengenai durasi tadi jalan cepat, itu sebaiknya berapa lama atau kalau biasanya orang bilang dia harus pulang apa itu yang benar yang bagaimana? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamanya 30 menit sehari semalam minimal. Otomatis mencapai lebih dari 10.000. Otomatis. Minimal langkah itu kalau dari ilmu tulang 5.000. Ilmu yang lama 10.000. Ilmu yang baru 5.000. Ini pakai ilmu ini, ilmu jantung, paru, ginjal, jiwa, kegemukan, pakai ilmu yang IWT tadi. 3 menit entuk kabeh tulang ya entuk, sendi entuk, uteke ya entuk, ginjal entuk, jantungnya entuk. Jadi tapi beli beda-beda. 10 menit pagi, 10 menit siang, 10 menit malam boleh. 20 menit pagi, 10 menit sore boleh. Dan seterusnya. Jadi boleh. Dan apakah namanya mini exercise itu termasuk olahraga? Olahraga bukan olahraga tapi gerak badan. Misalnya umbah-umbah, asah saya tadi malam udah asah banyak tadi malam tuh. Anakku mangan tadi disasah saya itu. Ya aku teko bar nangani pasien sholat nggak ngisak tuh tapi asah pirang-pirang ya Allah. Anakku lali tuh ya. Wajan barang goreng masak itu apa bakmi goreng enak banget tuh. Aku ya maem barang tapi saya piring tak saya kabeh sak wajane loro wajan tak resi kabeh. Piring kabeh tak resi rampung. Bojoku datang jam 1 datang tuh maem bakmi. Piringnya udah dikumbah. Tangi jam 3 wah bojoku tuh dikumbah padahal undang-undang di rumah saya. Sopo mangan kudu asah-asah itu. Kok ya lali? Dek, lu biasa saya. Kok lali ya Mas? Wis batu tak resi Kan sedekah saya dapat sehat dari saya ini. Tapi ini belum olahraga, kan ini hanya jari, belum jantungnya. Nanti jantungnya harus melaku. Ya melakunya cepat. Melakunya Nabi itu gagah. Ya, Nabi itu najarnya cepat duduk ini. Bukan Neng ini laraning loro albi anasan ora kaya lagune wong Solo Putri Solo yang mlaku melenyek sikile. Ada mlaku ini sehat. Udah sehat itu, tapi untuk tulang mudah bermanfaat, tapi untuk jantung tidak banyak manfaat. 30 menit ya Bu, beli pedet-pedet. Ya.
Ada lagi? Satu pertanyaan lagi. Itu ibu. Oh, bapak dan ibu. Ya wes, bapak dan ibu nggak apa, udah 2 nggak apa. Ya. Nanti saya jam 3 harus ke Kalibawang. Nanti wajib juga ke pesantren Gua Hira miliknya Ustadz Aman. Harusnya jam 10, jam 9:10. Tempuk saya bilang, Ustadz bisa digeser. Aku janji ning Mas Sajadah ya. Wah, podo pesantrennya ya. Yaudah sing sana ngawam untuk jam 3. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini dokter, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu insya Allah pasti bermanfaat Betul. umatnya. Salah satunya masalah kesehatan. Ya. Rasulullah mencontohkan mandi sebelum subuh. Nah, secara ilmiah itu penjelasannya bagaimana itu, dok? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mandi sebelum sholat itu dijalankan beberapa orang. Ya, saya itu punya temen tetangga umurnya wis meh 100 tahun ora tau lara to. Ibu-ibu mak-mak itu simbah. Itu ibunya teman saya. Tato lara tuwek, awake ora lemu. Sedengan tok ora tau lara to. Tak takoni hobine napa? Angger mau sholat adusik grujuk. Grujuk tahu grujuk? Apa? Nggih. Nah, itu terus itu rahasianya, ternyata orang yang mandi itu ternyata dari ilmu refleksi hidroterapi itu memijit lebih dari 60 titik kesehatan. Wudhu itu saja tuh mengobati seperti 60 titik. Apalagi titik itu butuhkan banyak sekali. Telapak tangan itu ada titik untuk jantung, ginjal ada di sini, ada banyak. Saya agak menguasai ilmu telapak tangan. Telapak kaki juga belajar tapi belum menguasai. Ini tangan agak banyak menguasai. Itu ada teknik-teknik ini. Karena S3 saya dokter, saya dokter tepuk tangan. Jadi saya tepuk tangan agak tahu ilmunya ini titik apa. Kalau saya pengen merangsang isi saya tak pijet tangannya saya. Greng. Ya. Untuk menyehatkan hormon dia dan hormon saya ya saling menyehatkan diri. Ya itu Mas, jadi ternyata itu manfaatnya dari segi menyehatkan, titik refleksi yang sangat luar biasa membuat sehat hampir seluruh tubuhnya. Gitu. Mangga Ibu. Salam satu. Saya ingat saya tidur itu kerek gitu, terus saya ambil ke tempat terus saya ketemu ini ada keras-kerasnya gitu, terus gak dulu gini, terus saya nggak mendengar apa-apa sekarang. Oh ya, dia berarti pun saya pun alhamdulillah ya. Ada beberapa orang krek-krek itu ternyata kotoran atau curaknya kering tuh muncul. Ada juga yang karena atau kewan cilik, semut ya. Ya kadang-kadang yang mana nanti didelok, maka kalau dokter kalau mau ngobati didelok sih jempeng kupingnya jet. Wah, curake kering. Tetes minyak kelapa sembuh. Minyak kelapa. Ya, kalau memang curaknya kering. Tapi saya dikasih obat dari. Ya saya karena belum tahu telinga ibu kok, aku yo ngobati yo tak delok kupingnya sik no. Ya karena saya nggak tahu telinganya jenis apa, ya nanti periksa ke dokter THT kalau pengen tuntas ya gitu. Gitu Bu. Mari sami-sami. Dah, ada yang lain? Wah, ada lagi Mbak Ayune hijau tuh. Mak Ungu gimana? Ya Rabbullah. Masih ada waktu? Dua pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Sebelumnya saya mau tanya, kalau tadi Pak Dokter bilang olahraga jalan cepat itu bikin jantung sehat, nih. Nah, kalau saya mau tanya, kalau olahraga dengan apa itu senam tapi aerobik itu bisa nggak membuat jantung kita jadi sehat, Pak Dokter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ungu sekalian, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Dokter, saya mau tanya,
saya ada keluhan dada seperti itu, sering sakit, terutama kalau Kiri itu mana kiri? Itu kanan. Wah. Ya, dada kiri saya itu sakit. Terus. terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Pertanyaan yang tadi Mbak Krem Coklat menanyakan tentang senam aerobik bagus. Lebih bagus karena itu memang terprogram. Kalau pelatihnya profesional itu memang sangat bagus. Tapi kan harus belajar ilmu senam. Kan banyak orang nggak punya ilmu senam. Nah itu kalau punya pelatih ya bejo banget. Hobi untuk duit sehat. Nah, iya pelatih senam itu paling bejo ya tak pikir. Untuk duit kayak golone, sing anggota kami itu polban kalau polisi itu yang ngurusin juga gampang, konsolnya ngekeh kok. Kita jemput kok, pelatih senam itu bablas itu penak itu. Ya kadang ya hobi jadi profesi itu duit sehat nah. Bagus senam yang pakai sertifikat punya ilmu itu lebih bagus dibanding aku memang. Ya, jumba itu bagus banget ya. Bagus. Nenek wong simbah tuh ikut jumba pedot jantungnya nanti ya. Ginjal melakukan sederhana. Pelatih senam lansia sebaiknya ya senam jangan undang sampean. Wong lansia manggil si oyo ngono yo ndedile ya nganggo klambi kenceng yo. Kok ketok simbah pedot jantungmu ya. Jadi pelatihnya sebaiknya pada tuane ya. Pelatih senam yang lansia sebaiknya yang kucing tuwek-tuwek. Ini pada bedot pada nangsi bareng-bareng jadi. Senam apa-apa sing etok ben apa bener iki ya. Apa dari apa-apa ya. Ya. Itu jadi kalau senam pakai senam memang itu bagus ya, lebih bagus ya. Dan yang kedua tentang Mbak Umu tadi tanya tentang nyeri dada itu bisa kanan atau kiri. Ya kalau yang kanan itu jantung kan di kiri. Kalau orang normal itu jantungnya di kiri sini. Kalau kanan tadi bukan jantung, apa-apa. Nah, tinggal nyerinya berapa lama? Menitan atau detikan, sekring. Terus hilang rapopo nggak bahaya. Nek terus nyeri terus sampai 15 menit itu berbahaya. Pokoknya sedino itu bahaya. Meskipun yang kanan. Karena kan bukan jantung. Jantung normal ya. Karena ada orang jantung kebalik itu ada. Namanya dextrokardia. Saya punya pasien semua on didik balik kabeh. Namanya situs ya ada satu orang sama itu saya punya pasien umurnya hampir 90 tahun tuh. Jebule kota konangan tuh jantungnya tuh rawene ning kene. Terus buburan ning kene. Lambungnya ning kene. Kuali kabeh. Urip. Orang kan jarang sakit. Umurnya udah hampir 90 tahun tuh penyakitnya banyak tuh masih menteles itu. Ya Allah. Itu saya laporkan ke kabeh. Pokoknya ya selama hidup saya punya ada pasien yang kebalik organnya di satu orang itu. Itu umroh baru pasti kanker dari ikut umroh saya, yo sehat. Wah istimewa teman-teman. Itu namanya situs inversus itu langka. Kalau jadi hanya berapa detik udah bahaya. Isik-isik mari enggak, mari yo wis. Mas loro mas isik-isik mas. Mas isik-isik mas. Nah, kalau ngasih nah, kalau mas isik-isik mas. Kadang-kadang kalau wanita itu karena biayanya anak ini talinya ada yang besi gitu. Jadi kadang-kadang itu jepit menyebabkan tekanan pada saraf di dada atau payudara. Satu punya pasien ini kisah nyata ya. Jadi banget kok banget. Tak periksa tuh jebret payudara ini jumbo. Ini kisah nyata. Wow. Masih gadis. Dia tuh isin ditekan pakai gula yang kenceng banget. Orang dikocok dokter mana tak? Lu banyak aku tak lepaskan biamu yang biasa. Mari toh. Kencangan dok ini. Nggak perlu isin ya. Apa-apa sampai di jodoh mesti bojomu penggemar SS kuwi. SSBS ya. Tenang toh saya udah anak melak menek ya. Dia senang bojo dia senang kok bayi dia senang kok. Nanti entah. Yaudah disyukuri saja. Itu ternyata karena biayanya kekencangan. Ada juga yang pasien saya itu karena tasnya itu kan ini ada yang tekan gini ya. Nah ini loh, ini kan tekan ini.
nekan bahu ini nyeri banget. Sampai tangannya tikli. Pak kon ganti merek tasik, mari toh. Tasik udah sing hilang saja. Mari. Ya. Ya, sing apik pakai tas dan pakai roda digere-gere gitu. Wah kayak turis gaya. Ora gaya mergo loro baune. Pakai tas second golek sing second sing 90.000 dapat itu. Ini second nih belum toko-toko sing rusak-rusak iso 50.000 untuk mahal ya. Bisa. Gitu enggak? Jadi tergantung sebabnya kita membantu. Demikian, mohon maaf mungkin jawaban saya agak guyon-guyon gitu, tapi saya menjawabnya serius, ilmunya serius. Cuma penyampainya lucu karena emang kasusnya lucu-lucu. Bukan saya lucu, kasusnya saya lucu. Lucu, maksudnya tadi podo baik. Itu dari saya, mohon maaf juga kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.